Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Devrianti dari kelas 3 PAC dengan NIM 1204032121614. Di sini saya akan menjelaskan tentang stereotip dalam etika komunikasi. Sebelum kita memasuki ke materinya, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu pengertian dari stereotip. Kata stereotip berasal dari gabungan dua kata Yunani, yaitu stereos yang berarti padat, kaku, dan typos yang bermakna model. Pengertian menurut beberapa ahli, Franzoy 2008.2199 adalah stereotip adalah kepercayaan tentang orang yang menempatkan mereka ke dalam satu kategori dan tidak mengizinkan bagi berbagai variasi individual. Kepercayaan sosial ini dipelajari dari orang lain dan dipelihara melalui aturan-aturan dalam interaksi sosial. Pengertian stereotip secara umum merupakan jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan membantu dalam pengambilan keputusan secara tepat. Macam-macam stereotip itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya stereotip positif, merupakan dugaan atau gambaran yang bersifat positif terhadap kondisi suatu kelompok tertentu. Stereotip ini dapat membantu terjadinya komunikasi, nilai-nilai toleransi lintas budaya sehingga dapat mempermudah terjadinya interaksi antara orang yang berbeda latar belakang pada sebuah lingkungan secara bersama-sama. Misalnya, orang Sunda menstereotipkan orang Jawa sebagai pribadi yang ramah. Begitu pula orang Jawa yang menstereotipkan orang Sunda sebagai pribadi yang toleran. Dari hal tersebut merupakan stereotip positif yang akan membawa dampak kehidupan harmonis dan saling menghargai perbedaan masing-masing. Yang kedua, yaitu stereotip negatif, merupakan dugaan atau gambaran yang bersifat negatif yang dibebankan kepada suatu kelompok tertentu yang memiliki perbedaan yang tidak bisa diterima oleh kelompok lain. Kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu timbulnya stereotip. Stereotip ini Samovar mengidentifikasikan 3 saluran sosial yang berperan penting dalam pembentukan stereotip. Yang pertama, lingkungan sosial keluarga. Keluarga adalah agen sosialisasi konsep stereotip paling penting. Menurut kajian Skinder, orang tua cenderung baik secara langsung maupun tidak langsung mempromosikan stereotip ini kepada anak-anak mereka. Lingkungan sosial seperti keluarga dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal memberikan pengaruh besar pada pembentukan stereotip keduanya. Yang kedua, yaitu melalui saluran media massa. Melalui iklan, film, komedi, dan sinetron merupakan saluran penting budaya yang mendiseminasikan stereotip budaya. Media sangat berpengaruh di dalam membentuk, memperkuat, dan membenarkan kepercayaan dan harapan stereotip terkait pada sejumlah kelompok. Secara khusus terjadi ketika pengalaman pribadi khalayak terhadap kelompok tersebut terbatas. Artinya, semakin interaksi sosial berkurang atau tidak pernah melakukan interaksi dengan budaya lain, pandangan stereotip akan cenderung meningkat karena khalayak akan sangat bergantung dengan sumber-sumber sekunder seperti media massa ataupun pengalaman orang lain. Saluran yang ketiga yaitu agama. Kelompok agama dan praktik keagamaan kelompok mendapatkan stereotip oleh media baik mainstream maupun media agama dalam film, terutama aksi dan perang film dan film perang. Arab seringkali digambarkan sebagai teroris fanatik yang melakukan jihad melawan Barat. Materi yang selanjutnya yaitu stereotip dalam etika komunikasi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu stereotip dalam etika komunikasi.
Perkembangan media massa bagi manusia sempat menumbuhkan perdebatan panjang tentang makna dan dampak media massa pada perkembangan masyarakat. Pemahaman tentang masyarakat massa sempat mengguncang persepsi anggota masyarakat mengenai dampak media massa yang cukup signifikan dalam mengubah tata sosial masyarakat. Media massa sendiri dalam masyarakat mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi pengawasan media, interpretasi, transmisi nilai, dan hiburan. Berikut penjelasan mengenai fungsi dari media massa dalam stereotip etika dan filsafat komunikasi. Yang pertama, fungsi pengawasan media adalah fungsi yang khusus menyediakan informasi dan peringatan kepada masyarakat tentang apa saja di lingkungan mereka. Media massa memperbarui pengetahuan dan pemahaman manusia tentang lingkungan sekitarnya. Yang kedua, fungsi interpretasi adalah fungsi media yang menjadi sarana memproses, menginterpretasikan, dan mengolerasikan seluruh pengetahuan atau hal yang diketahui oleh manusia. Yang ketiga, fungsi transmisi nilai adalah fungsi media untuk menyebarkan nilai, ide dari generasi satu ke generasi yang lainnya. Yang keempat, fungsi hiburan adalah fungsi media untuk menghibur manusia. Manusia cenderung untuk melihat dan memahami peristiwa atau pengalaman manusia sebagai sebuah hiburan. Maraknya stereotip dalam media justru munculkan pertanyaan seputar peran media dalam masyarakat, yakni apakah media memang memiliki peran perubahan sosial yang mengampanyekan nilai-nilai egaliter, atau apakah justru media hanya berperan sebagai cermin atau reflektor dari nilai-nilai sosial. Jawaban atas pertanyaan tersebut telah menjadi perdebatan yang tak berujung, baik di kalangan akademisi maupun praktisi media. Apakah ada hubungan stereotip dengan komunikasi? Houston dan Giles mengajukan 4 simpulan tentang proses stereotip, yakni yang pertama, proses stereotip merupakan hasil dari suatu kecenderungan kita untuk mengantisipasi atau mengharapkan kualitas derajat hubungan tertentu antara anggota kelompok-kelompok tertentu berdasarkan sifat psikologi yang dimiliki. Semakin negatif generalisasi itu kita lakukan, maka semakin sulit kita berkomunikasi dengan semua. Yang kedua, stereotip berpengaruh terhadap langkah individu dalam proses informasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa setiap orang dapat mengingat informasi yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan. Sumber dan sasaran informasi memengaruhi proses informasi yang diterima atau yang hendak dikirimkan. Yang ketiga, stereotip menciptakan harapan bagaimana anggota sekelompok tertentu in-group berhadapan tentang perilaku in-group terhadap kelompok atau out-group. Yang keempat, stereotip menghambat pola-pola komunikasi kita dengan orang lain atau out-group. Melawan stereotip atau mengatasi stereotip. Gagasan tentang stereotip sering memengaruhi muatan program yang dirancang untuk mempromosikan keragaman. Hadis terkait materi stereotip dalam etika dan filsafat komunikasi. Yang pertama, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa surga. Seseorang akan selalu bertindak jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.